Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 6 Desember sampai dengan 12 Desember 2021. Oke, reading kali ini sifatnya umum sekali teman-teman, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Yuk, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini ya. Jadi untuk reading kali ini saya akan menggunakan metode past, present, future ya. Jadi sebentar dulu. Oke, yang pertama ada kartu The Fool, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, 8 pedang, The Star, 5 cawan, The Empress, 9 pedang, dan terakhir kartunya 8 cawan. Oke. Terus sekarang kita lihat satu persatu energinya ya. Oke, kita mulai dulu dari masa lalu teman-teman. Di masa lalu yang pertama di sini ada kartu The Fool yang melambangkan sesuatu hal yang baru ya. Jadi mungkin ceritanya akhir-akhir ini Taurus, beberapa dari kalian mungkin lagi ingin mencoba sesuatu hal yang baru dalam hidup kalian ya. Di sini kamu itu sepertinya lagi mengambil sebuah resiko untuk memulai hal-hal baru ataupun bisa juga menggunakan cara-cara baru untuk mencapai tujuanmu ya. Apa kira-kira yang ingin kamu capai Taurus akhir-akhir ini? Di sini sepertinya kamu itu lagi menggunakan cara-cara baru ya dengan kartu The Fool. Misalnya mungkin cara baru ketika mendekati seseorang, cara baru untuk menghasilkan uang, cara baru untuk memperbaiki kondisi keluarga, kondisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ceritanya memang ada suatu hal yang baru yang telah kamu coba lakukan akhir-akhir ini. Ya, di bawahnya juga ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar. Jadi artinya akhir-akhir ini kamu tuh lagi pengen belajar banyak ya teman-teman. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu kuasai, kamu ketahui ya. Misalnya mungkin lagi menggali informasi, ya mempelajari karakter seseorang, mempelajari sebuah skill pengetahuan yang baru, bisa juga mungkin lagi mempelajari sebuah rencana baru ya. Mungkin kamu tuh lagi ingin menyusun sebuah rencana, akan tetapi mungkin kamu tuh belum menguasainya. Jadi kamu tuh lagi butuh perencanaan yang sangat matang. Jadi kamu tuh lagi mempelajari bagaimana caranya agar bisa menyusun rencana dengan lebih baik ya. Oke, dengan kartu Page of Pentacles. Jadi memang ada suatu hal yang baru yang ingin kamu lakukan akhir-akhir ini. Di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles juga. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lebih fokus dengan segi materi, teman-teman. Ya, fokus untuk bekerja, mencari uang, mencari pekerjaan yang baru, dan sebagainya. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Kita lihat energi untuk minggu ini ya. Di sini yang pertama ada kartu 8 pedang. Jadi artinya memang untuk minggu ini beberapa dari kalian mungkin lagi banyak pikiran ya teman-teman ya. Mungkin ada suatu hal yang membuat hatimu tuh nggak tenang, gelisah banget ya. Misalnya mungkin lagi memikirkan kondisi kesehatan misalnya ya, kondisi keluarga, ataupun bahkan mungkin lagi mengkhawatirkan kondisi pekerjaan, keuangan ya. Jadi ada sesuatu hal tertentu yang nantinya akan membuat hatimu tuh serba gelisah, tidak tenang teman-teman. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya. Kalau bisa hadapi semuanya dengan hati yang tenang, jangan terlalu dipikirkan, dibawa santai saja ya. Soalnya di tengah-tengah ada kartu The Star juga yang melambangkan proses healing. Jadi dalam minggu ini mungkin sebagian besar dari kalian lagi butuh healing banget ya, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran. Dikarenakan mungkin lagi banyak masalah akhir-akhir ini. Ya, di sini kamu tuh lagi banyak pikiran dengan kartu 8 pedang. Apalagi di bawahnya ada kartu 5 cawan juga. Ya, mungkin hati kamu tuh lagi drop banget ya, lagi jatuh banget untuk minggu ini teman-teman. Ya, mungkin dikarenakan kamu tuh lagi bersedih ya, mungkin lagi memikirkan masalah-masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini ya. Mungkin terakumulasi semua masalah tersebut yang membuat hatimu tuh lagi jatuh banget untuk minggu ini ya. Jadi kurang pede ketika ingin melangkah maju ke depan. Sehingga dengan kartu The Star di tengah-tengah ya. Jadi artinya mungkin untuk minggu ini kamu tuh lagi lagi pengen mencari ketenangan, lagi butuh healing, menenangkan ya hati dan pikiran agar kondisi kamu tuh lebih prima lagi ke depannya ya. Terus bagian lain mungkin dengan kartu Star ada sebuah harapan baru juga ya. Kartu ini juga melambangkan sebuah harapan. Jadi kamu itu lagi berharap lebih ya, lagi punya harapan besar agar bisa untuk mencapai tujuanmu sendiri misalnya ya. Bagian lain mungkin lagi berharap untuk menyelesaikan masalah. Apalagi di sini ada kartu 5 cawan. Mungkin kamu tuh lagi fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membuat kamu sedih akhir-akhir ini Taurus ya. Jadi ini yang terjadi untuk minggu ini ya. Terus kita lihat energi masa yang akan datang, mungkin akan terjadi seminggu atau 2 minggu ke depan. Yang pertama ada kartu The Empress. Jadi mungkin dalam waktu dekat nanti kamu tuh lebih fokus untuk menjaga dan merawat
Apa yang ingin kamu jaga, teman-teman? Bisa mungkin lagi merawat keluarga, ya, menjaga sebuah hubungan. Bisa juga mungkin lagi ingin menjaga kondisi bisnis pekerjaan yang sedang terjadi saat ini, ya. Akan tetapi di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi memang dalam waktu dekat kamu itu juga lagi banyak pikiran, teman-teman, ya. 9 pedang ini. Mungkin ada suatu hal yang masih membuat hatimu tuh nggak tenang dalam waktu dekat nanti, ya. Terus di sini kamu tuh perlu untuk belajar move on dengan kartu 8 cawan di sini. Ya, perlu untuk segera melepaskan diri dari kondisi-kondisi sulit tersebut, ya. Mungkin dalam waktu dekat kamu tuh juga lagi berencana untuk meninggalkan masa lalu, ya. Belajar untuk membuka lagi lembaran hidup yang baru. Ya, di sini kamu tuh lebih fokus untuk menjaga dan merawat dengan kartu The Empress dalam waktu dekat, ya. Sementara itu untuk minggu ini mungkin secara keseluruhan kamu tuh lagi butuh proses healing, ya, dengan kartu The Star di tengah-tengah, ya. Jadi butuh lagi punya harapan besar untuk melangkah maju ke depan, ya. Mungkin untuk menyelesaikan semua masalah yang telah terakumulasi akhir-akhir ini, ya. Oke, kita lanjut lihat, ya. Kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini dengan kartu tarot yang satu lagi, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu Page of Swords. Terus 4 koin, 7 pedang, 2 cawan, The Tower, The High Priestess, kartu Death, 2 tongkat, dan terakhir kartunya Justice. Oke, sekarang kita langsung lihat satu persatu kartunya, ya. Kita mulai lagi dari masa lalu. Tadi di masa lalu ada kartu The Fool. Jadi diklarifikasi dengan kartu Page of Swords. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi mencari informasi, Taurus. Ya, Page of Swords lagi butuh informasi banget. Lagi menggali informasi sedalam-dalamnya, bisa mengenai apa saja. Soalnya di sini kamu tuh lagi berencana membuka lembaran baru, The Fool ini, ya, lagi fokus untuk memulai lembaran hidup yang baru, ya. Bagi yang lain mungkin ada sesuatu hal baru yang ingin kamu coba lakukan akhir-akhir ini. Sehingga di sini kamu itu lagi mencoba mencari informasi terlebih dahulu. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Page of Pentacles dan kartu 4 koin. Oke, jadi artinya mungkin beberapa dari kalian lagi menantikan sebuah berita positif, ya, akhir-akhir ini. Soalnya kartu 4 koin melambangkan proses penantian. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, menunggu kabar mengenai pekerjaan, dan sebagainya, ya. Jadi memang kamu tuh lagi menantikan sebuah berita positif akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan kartu 7 pedang. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi menjalankan sebuah rencana untuk mencapai tujuanmu sendiri, 7 pedang. Ya, mungkin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi pekerjaan dan keuangan. Jadi memang ada sebuah rencana yang telah kamu coba lakukan akhir-akhir ini, Taurus, ya. Terus kita lihat energi untuk minggu ini, ya. Di sini ada kartu 8 pedang dan kartu 2 cawan. Jadi artinya untuk minggu ini beberapa dari kamu lagi fokus sekali dengan sebuah hubungan, ya, 2 cawan. Akan tetapi di sini sepertinya kamu tuh lagi gelisah. Hatinya nggak tenang, memikirkan hubunganmu dengan seseorang. Ini bisa dengan siapa saja, ya, mungkin dengan keluarga, dengan teman, ataupun memang dengan orang yang sedang kamu sukai saat ini. Jadi memang dalam minggu ini kamu tuh hatinya kurang tenang, memikirkan kondisi hubunganmu sendiri dengan seseorang, ya. Jadi kalau bisa jaga komunikasi dengan sebaik mungkin. Terus di bawahnya ada kartu The Star dan kartu The Tower. Jadi artinya memang dalam minggu ini ada sebuah perubahan penting yang bakal terjadi, teman-teman, ya. The Tower. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Di sini kamu itu lagi punya harapan besar untuk melakukan perubahan dalam hidupmu. Soalnya mungkin selama ini kamu tuh lagi merasa kurang puas. Ada sebuah situasi dalam hidupmu yang membuat kamu tuh kurang puas, ya. Jadi kamu tuh lagi butuh perubahan. The Tower lagi mencoba melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ya. Di bawahnya ada kartu 5 cawan dan kartu The High Priestess. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces di sini, ya. Jadi artinya memang dalam minggu ini kamu tuh lagi bersedih, ya. Mungkin ada sebuah kesedihan yang terjadi dan energinya masih terbawa untuk minggu ini, ya. Belum bisa melupakan masa lalu, dan di sini mungkin ada sebuah rahasia yang kamu ketahui, The High Priestess. Ya, mungkin ada suatu hal yang kamu ketahui dan kamu tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada orang lain, ya. Mungkin kamu itu dalam hati lagi bersedih, akan tetapi mungkin kamu itu tidak ingin orang lain tahu mengenai kesedihan yang sedang kamu alami. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Di sini kamu tuh tetap menjaga rahasia tersebut dalam hati, ya, secara ketat. Oke. Terus bawahnya kita lihat
energi di masa yang akan datang ya. Di sini ada kartu The Empress dan kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Jadi memang dalam waktu dekat kamu tuh juga lagi fokus untuk berubah teman-teman. Lagi fokus melakukan perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan kelimpahan dalam hidup kalian ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 pedang dan kartu 2 tongkat. Jadi dalam waktu dekat mungkin ada sebuah rencana yang bakalan kamu susun kembali ya, rencana untuk menghindari ataupun menyelesaikan kekhawatiran yang telah terjadi selama ini. 9 pedang. Mungkin kamu tuh lagi khawatir sekali ya akhir-akhir ini teman-teman. Soalnya sini ada kartu 8 pedang, 9 pedang. Jadi di sini kamu tuh fokus untuk menyusun rencana dalam waktu dekat ya. Di bawahnya ada kartu 8 cawan dan kartu Justice. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi memang dalam waktu dekat kamu tuh bisa melihat semuanya dengan sangat jelas teman-teman ya. Di sini kamu tuh berencana untuk move on, 8 cawan, berusaha keras untuk meninggalkan semua masalah tersebut dikarenakan mungkin ada sebuah kejelasan timbul ya, Justice ini. Oke, jadi sementara itu untuk secara keseluruhan dalam minggu ini kalian tuh lebih fokus untuk healing ya dengan kartu Star di tengah-tengah ya. Bagiannya mungkin ada sebuah harapan baru, harapan untuk berubah. Di sini ada kartu Tower sebagai klarifikasinya ya. Mungkin ada sebuah perubahan yang ingin kamu coba lakukan dalam minggu ini ya. Perubahan misalnya dalam hubungan cinta, perubahan mengenai pekerjaan ya, perubahan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang misalnya ya, dan sebagainya. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi perlu untuk lebih pede teman-teman ya. Bagi yang lain mungkin lagi terkhawatir banget dengan kondisi hubunganmu dengan seseorang, 2 cawan. Mungkin lagi memikirkan suatu hubungan untuk minggu ini ya. Bagi yang lain mungkin ada sebuah rahasia yang kamu ketahui. Mungkin di sini kamu tuh tidak berniat untuk menceritakan apa yang kamu alami kepada orang lain ya. Mungkin dalam hati kamu tuh lagi bersedih. Mungkin selama ini kamu tuh gak ingin orang lain tahu mengenai kesedihan yang sedang kamu alami, dan kamu tetap menyimpannya secara ketat dalam hati. The High Priestess untuk minggu ini ya. Jadi teman-teman kalau bisa cerita saja dengan orang lain ya, supaya hatimu tuh lebih merasa tenang ya. Jadi bagi kalian lagi punya masalah, kalau bisa berdiskusi dengan orang-orang terdekat untuk minggu ini ya. Jangan terlalu disimpan sendirian dalam hati kalau bisa ya. Oke, jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.